Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 27 Desember 2021. Renungan kita bertemakan mengubah capek menjadi mencapai. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di tengah kelelahan hidup yang biasanya menjelang Natal, menjelang tutup tahun, memasuki tahun baru, adalah hari-hari yang indah. Kami mengalami keuntungan, kami mengalami keberhasilan, kami tersenyum lebar. Namun 2 tahun terakhir ini karena pandemik, kami merasakan bahwa senyum itu sesuatu yang sulit. Keberhasilan, keberuntungan itu menjadi sesuatu yang diperjuangkan setengah mati luar biasa. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, mengubah capek menjadi mencapai. Kita tahu bahwa kehidupan selama pandemik 2 tahun ini merupakan masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang membuat pundak kami itu harus terus menanggung beban. Sekalipun merasa letih dan tidak sanggup lagi, beban itu tetap tidak berkurang, bahkan mungkin bertambah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas kebenaran firman Allah, sahabat seperjalanan perlu memahami bahwa engkau tidak mengalami sendiri. Ada banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Ada banyak orang yang hidupnya jauh lebih terpuruk dari kita. Mereka-mereka yang sebelum pandemik untuk makan pun sulit. Dalam kondisi pandemik, makan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Untuk memenuhi kebutuhan keseharian saja sebelum pandemik adalah perjuangan yang berat. Pas pandemik, perjuangannya menjadi sangat berat. Mari kita melihat bahwa di dalam kelelahan, di dalam capeknya hidup kita, kita tidak sendiri. Ada orang-orang lain pun berjuang dengan hidupnya yang lebih susah dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat seperjalanan, bahwa firman Allah mengajarkan kita kelelahan kita, beban hidup kita, beratnya perjalanan langkah kita. Engkau tidak berjalan sendiri. Yang pertama tadi, engkau tidak sendiri. Ada orang-orang yang lebih susah dari dirimu. Yang kedua, engkau pun tidak sendiri. Ada Allah yang maha kuat yang akan menopang hidupmu untuk melangkah dengan tegap, untuk menghadapi masa depan, dan Tuhan mengubah setiap awan kelam dalam hidup kita menjadi cerah masa depan kita. Janji firman Tuhan yang kita lihat dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pada saat kita menghadapi problem dan masalah, apa yang kita cari? Hikmat bijaksana kita, kekuatan kita. Itu memang tidak masalah. Tuhan memberikan kita berpikir hikmat yang ada pada diri kita untuk digunakan. Tuhan juga mengajarkan engkau melakukan apa yang terbaik dalam usahamu, kekuatan yang ada pada dirimu. Namun di atas segala sesuatunya, apa yang Tuhan katakan? Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini janji firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Kita tahu dengan jelas Mazmur banyak ditulis oleh Daud. Daud menghadapi problem yang tidak mudah. Daud mengalami persoalan juga yang tidak mudah. Sekalipun dia diangkat raja, sekalipun dia mengalami kejayaan demi kejayaan, sama seperti hidup kita. Kita pernah mengalami kejayaan, kita pernah mengalami keberhasilan, kita pernah mengalami keindahan. Namun Daud mengalami keterpurukan, dikejar-kejar, terancam nyawanya, tidak diterima, ditolak. Itulah hidup manusia. Hidup manusia punya 2K, yaitu suka dan duka. Jadi ada 2K. Kiri dan kanan, suka dan duka. Ada 2K juga, kiri kanan. Itu tangan kita. Kaki kita juga kiri kanan. Itulah hidup yang kita harus lewati. Maka kehidupan belajarlah seperti pelukis.
Pelukis itu dia memakai semua warna untuk lukisannya. Merah, kuning, hijau, pink, oranye. Ini warna-warna cerah sebagai seorang pelukis. Namun pelukis mengatakan yang membuat warna itu menjadi indah, yang membuat lukisan itu menjadi luar biasa. Ini para pelukis yang menyebutkan. Saya pernah bertemu dengan seorang pelukis, satu lukisan itu 20 juta paling murah, 40 juta, ada yang sampai 100 juta lebih. Dan pelukis ini mengatakan bahwa yang membuat warna cerah itu menjadi indah justru adalah warna hitam. Saya bertanya kepada pelukis ini, mengapa warna hitam? Karena warna hitam itulah yang membuat semua keindahan warna-warna lain menjadi mencolok. Demikian juga dalam hidup kita. Allah izinkan kegelapan, Allah izinkan susahnya hidup, capeknya hidup, lelah letihnya hidup. Namun lelah letihnya hidup ini menjadi begitu luar biasa indahnya tatkala kita kemudian ada anugerah-anugerah Allah. Ada pertolongan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka pertolongan Tuhan itu menjadi indah luar biasa. Bagaimana kita bisa menikmati bahwa begitu luar biasanya segelas air minum. Bukan pada saat engkau dalam keadaan berlimpah air minum. Tapi sewaktu engkau kehausan dan tidak ada air minum. Itulah masa-masa hitam dalam kehidupan kita. Masa-masa gelap dalam kehidupan kita. Lalu ada yang memberikan segelas air minum. Maka air minum itu menjadi indah luar biasa karena engkau pernah mengalami kehausan. Seseorang itu akan menghargai kesehatan tatkala dia sakit dan disembuhkan. Seseorang bisa mensyukuri pertolongan Tuhan tatkala dalam keadaan bahaya, keadaan terpuruk, keadaan terancam, dan Tuhan memberikan pertolongan. Maka pertolongan Tuhan menjadi indah luar biasa. Namun jikalau hidup kita lancar, pertolongan Tuhan jalan, berkat Tuhan juga terus berlimpah, maka kita tidak merasakan lagi apa itu yang namanya keindahan. Karena sifat manusia pada dasarnya akan mensyukuri keindahan, akan menghargai anugerah Tuhan, akan menengadah ke atas dan berdoa kepada Tuhan, Engkau Allah yang maha luar biasa. Sewaktu kita diperhadapkan kepada masalah demi masalah, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, namun di atas segala sesuatunya, Allah memang tidak pernah merancang kesusahan dalam hidup kita. Tapi Allah memberikan kepada kita dinamika kehidupan. Sewaktu kesusahan kita anggap sebagai dinamika kehidupan, maka kita akan lebih positif melihat hidup ini. Tapi sewaktu kita melihat masalah sebagai kesusahan kehidupan, maka selamanya tetap hidup kita akan merasa susah. Sahabat perjalanan, mengubah capek menjadi mencapai. Allah merancangkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Tuhan tidak pernah akan mematikan masa depanmu. Tuhan tidak pernah akan mematikan semangatmu. Tuhan tidak pernah akan mematikan langkah hidupmu. Tapi Tuhan akan membuat kamu hidup. Oleh sebab itu, carilah aku. Dapatkanlah kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Maka Tuhan akan mengubah lelahnya hidup, letihnya hidup, capeknya hidup menjadi mencapai kemenangan demi kemenangan. Sahabat perjalanan, tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi tutup tahun dan menghadapi tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang merasa capek, letih, lelah hidup, Tuhan sudah mengubah menjadi pencapaian demi pencapaian. Karena kami tidak sendiri, ada Allah bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tetap kuat menutup tahun dan membuka tahun yang baru bersama dengan kekuatan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.